Saat tenang teduh pada hari ini terbaca di dalam Yeremia pasal 22 sampai pasal 26. Renungan yang berurutan ini tetapi terberkati dengan pasal 26 ayat 4 sampai yang ke-8. Bunyinya, jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Shilo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Nah teman-teman, tidak mudah mengabarkan kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak bersandar benar kepada Tuhan. Tugas memberitakan kebenaran firman Tuhan memang tidak selalu mulus tanpa tantangan. Setelah Yeremia sampaikan firman Tuhan bukan dihargai, orang Israel tidak ada satupun yang bertobat. Malah mereka sepakat menangkap Yeremia dan akan membunuhnya. Kenyataan pahit dialami oleh Yeremia. Apapun yang terjadi, Yeremia percaya kepada janji Tuhan waktu memanggilnya, yaitu akan menolong dan meluputkan dari peperangan. Nah teman-teman semuanya, Yeremia benar-benar memegang janji Tuhan waktu dia dipanggil Tuhan. Dia mempunyai keyakinan Tuhan pasti menolong dan meluputkan dari kematian dan peperangan. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang beranggapan bahwa kalau melayani Tuhan dan pekerjaannya tidak akan mengalami tantangan atau penderitaan, sehingga ketika mengalami ujian iman, mengalami kesulitan dengan sakit penyakit, masalah ekonomi, resiko pekerjaan, apalagi di masa pandemi corona ini, pengeluaran tetap bahkan bertambah, tetapi penghasilan menurun, tidak bisa kumpul keluarga dan lain-lain. Mulai bertanya kepada Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Dalam peringatan Pentakosta, janji Tuhan Yesus kepada murid-murid digenapi, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin, memberikan kuasa, kekuatan, hikmat kepada murid-murid untuk menjadi saksi Tuhan, mengerjakan amanat agung agar misi kasih Tuhan untuk keselamatan semua manusia bisa tersampaikan. Nah teman-teman, memang benar sesuai dengan janji Tuhan kalau kita tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melihat janji-janji Tuhan. Kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita tetap berharap akan janji-janji Tuhan akan menggenapi. Marilah kita bersandar kepada Tuhan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tuhan sendiri sudah berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Apa yang dikatakan di sana, teman-teman, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan?
Tuhan kan sering kali ngomong dalam firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 yang berbunyi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita mencari Tuhan, kita memuji Tuhan, berarti kita sedang memuliakan Tuhan, mencari kerajaan Allah, dan kita menemukan hanya di dalam Yesus Kristus. Maka kalaupun kita sudah mencarinya, kita akan ditambahkan. Ada suatu bonus. Kita bisa makan, kita bisa minum, apalagi kita diberikan suatu kesempatan yang sangat indah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Roh Kudus pasti menolong kita. Jadi kita harus tetap semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus tetap perjuangkan untuk memegang nama Yesus yang memberikan janji yang luar biasa. Dalam pertolongannya Tuhan pasti berhasil. Kalau kita melihat sejarah-sejarah daripada Daud, di mana Daud berperang dengan masalah yang begitu besar, bagi manusia tidak mungkin untuk berhasil. Daud bisa membunuh Goliat, tetapi dengan nama Tuhan dia bisa mengalahkan permasalahan yang sangat besar, yaitu Goliat. Seluruh kerajaan tidak ada yang berani, tapi Daud mendatangi dengan nama Tuhan. Maka selesailah perkara itu. Jadi Tuhan akan mengerjakan semuanya di dalam diri kita kalau kita benar-benar berharap kepadanya. Terima kasih, puji Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan pasti akan memberkati. Selamat berjuang, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.